Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni sistem informasi bisnis. Langsung saja ke materinya. Untuk materi yang pertama mengenai sistem informasi pemasaran ini yakni pengertian. Menurut beberapa ahli, di sini saya akan mengambil salah satunya yakni menurut Kotler. Sebuah sistem informasi pemasaran adalah struktur dan orang yang terus-menerus berinteraksi, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang terkait tepat, waktu, dan akurat untuk digunakan oleh pembuat keputusan pemasaran untuk meningkatkan perencanaan pemasaran mereka, implementasi, dan kontrol. Pengertian umumnya yakni salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang didesain untuk mengolah suatu informasi untuk membuat kegiatan pemasaran dan juga aktivitas penjualan pada suatu perusahaan. Yang kedua yakni ada fungsi dan kegunaan sistem informasi pemasaran. Sistem pemasaran memiliki beberapa fungsi yang bagus untuk dijalankan oleh perusahaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Satu, pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Yang kedua, membantu memudahkan setiap informasi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Yang keempat, yakni mempermudah manajemen waktu dalam menjalankan kegiatan. Dan yang kelima, meminimalisir terjadinya human error. Dan yang ketiga yakni ada jenis sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada marketing intelligence. Marketing intelligence ini adalah informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Yang kedua ada internal marketing information, di mana ini adalah suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Yang ketiga yakni ada marketing communication, yang berarti diperoleh dari dalam perusahaan dan disebarkan ke lingkungan perusahaan. Seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik sistem informasi pemasaran. Nah, untuk yang pertama yaitu sistem berbasis komputer. Dalam sistem informasi pemasaran, semua informasi dikumpulkan, dianalisis, dan dikomunikasikan melalui perangkat komputer, dan informasi pemasaran yang berguna disimpan dalam mikrofilm. Untuk yang kedua, ada informasi cepat, selektif, dan akurat. Organisasi dapat memelihara database pemasaran yang relevan melalui sistem informasi pemasaran yang dapat diakses dengan segera dan akurat kapan saja. Untuk yang ketiga, ada aksesibilitas mudah. Informasi yang dikelola dengan bantuan sistem informasi pemasaran dapat dengan mudah dilihat dan digunakan melalui sistem komputer. Untuk yang keempat, ada komponen yang saling berhubungan. Dalam keputusan pemasaran dan komunikasi keempat, komponen tersebut saling berkaitan, yaitu informasi yang diberikan oleh satu elemen berguna untuk memfungsikan aspek lainnya. Komponen yang saling berhubungan ini meliputi laporan internal, riset pemasaran, intelijen pemasaran, dan sistem pendukung keputusan pemasaran. Untuk yang kelima, ada berorientasi pada masa depan. Sistem informasi pemasaran melalui perumusan strategi dan perencanaan untuk operasi pemasaran di masa depan. Untuk yang keenam, ada mendukung pengambilan keputusan. Karena sistem ini menyediakan database pemasaran yang akurat, tentunya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara instan oleh manajer pemasaran. Untuk yang ketujuh, ada informasi yang konsisten. Sistem informasi pemasaran memungkinkan manajemen dan mengambil keputusan untuk menilai informasi pemasaran yang relevan. Untuk yang kedelapan, yaitu berlaku di semua tingkat manajemen. Setiap manajer menggunakan sistem informasi pemasaran untuk memutuskan strategi, rencana, kebijakan, dan prosedur pemasaran yang disiapkan di semua tingkat manajerial. Baik, yang selanjutnya yaitu komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengintegrasikan, mengumpulkan, memproses, analisis, dan pelaporan data untuk merampingkan kegiatan pemasaran dengan menggunakan 4 teknik atau komponen utama. Komponen ini berfungsi dalam kerangka keputusan pemasaran dan komunikasi. 4 komponen tersebut yaitu yang pertama ada
Sistem pelaporan internal. Nah, data yang tersedia dalam catatan bisnis internal yang tersedia di berbagai pembukuan tentang penjualan, arus kas, piutang, hutang, saham, penelitian, tenaga pemasaran, dan biaya dicatat, dianalisis, dipantau, dibandingkan, dan dikomunikasikan kepada departemen terkait yang terlibat di pengambilan keputusan. Untuk yang kedua, yaitu sistem riset pemasaran. Sistem riset pemasaran ini adalah alat canggih yang mempelajari masalah atau hambatan pemasaran yang dirasakan. Nah, ini dilakukan dengan bantuan data primer atau sekunder yang dikumpulkan dan disajikan dalam format tabel untuk menarik kesimpulan yang bermakna. Hal ini juga memberi si pembuat keputusan atau solusi ini dapat mengusulkan banyak peluang pemasaran. Untuk yang ketiga, yaitu ada sistem intelijen pemasaran. Sistem intelijen pemasaran ini yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan membuat organisasi mengetahui pembaruan harian. Pembaruan ini mencakup lingkungan pemasaran eksternal, tren terkini, perkembangan, perubahan kebutuhan pelanggan, kemajuan teknologi, strategi pesaing, dan kondisi pasar. Hal ini mengarah untuk mempersiapkan tantangan yang akan datang dan merencanakan peluang bisnis di masa yang akan datang. Untuk yang keempat, yaitu ada pendukung keputusan pemasaran. Dalam sistem pendukung keputusan pemasaran, berbagai alat matematika dan ekonomi seperti regresi, pemrograman linier, pengoptimalan, statistik, analisis deret waktu, dan lain-lainnya ini digunakan untuk memproses, menganalisis, dan mengubah data yang awalnya mentah untuk mendapatkan informasi pemasaran yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model sistem informasi pemasaran. Di dalam model sistem informasi pemasaran meliputi yang pertama subsistem input pemasaran, yang kedua subsistem output pemasaran, yang ketiga subsistem tempat, yang keempat subsistem promosi, dan yang terakhir subsistem harga. Yang pertama, subsistem input pemasaran. Subsistem pemasaran dilakukan dengan menghimpun data terkait berbagai aspek operasi pemasaran penjualan, khususnya berbagai aspek yang berkaitan dengan konsumen dan calon konsumen. Data tersebut bisa didapat melalui survei. Yang kedua, subsistem output pemasaran. Subsistem ini adalah seluruh perangkat lunak yang memberikan informasi kepada manajer terkait produk. Produk adalah unsur paling utama yang harus ada di dalam marketing mix, dan perusahaan pun memiliki wewenang dalam menyediakan produk guna memenuhi keperluan pasar. Dalam hal ini, tugas dari manajer pemasaran adalah mengembangkan suatu strategi dan juga taktik dalam marketing mix, lalu mengintegrasikannya menjadi suatu rencana pemasaran yang baik. Lalu yang ketiga, subsistem tempat. Subsistem tempat adalah seluruh perangkat lunak yang menjelaskan terkait bagaimana produk disalurkan pada konsumen. Yang keempat, subsistem promosi. Subsistem promosi adalah seluruh perangkat lunak yang mampu menjelaskan informasi kepada langsung ataupun tidak langsung kepada pihak manajer terkait penjualan. Yang kelima, subsistem harga. Subsistem harga adalah perangkat lunak yang akan memberikan seluruh informasi harga produk kepada manajer. Subsistem harga ini hampir sama dengan subsistem promosi dalam hal mendukung keputusan. Penentuan harga yang dilakukan akan berdasarkan biaya yang akan dikeluarkan lalu ditambah dengan markup yang diperlukan. Penentuan harga ini dilakukan berdasarkan permintaan penetapan harga yang sesuai dengan nilai yang ditempatkan oleh konsumen pada suatu produk. Untuk setiap output sistem, maka pihak manajemen akan memutuskan bahwa informasi tersebut bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah dalam pemasaran. Berbagai perangkat lunak dalam hal ini akan dikembangkan agar mampu menyediakan informasi terkait unsur marketing mix dengan menggunakan berbagai cara. Berikut adalah contoh struktur dari model sistem informasi pemasaran. Lalu input sistem informasi pemasaran. Di dalam input sistem informasi pemasaran ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama subsistem informasi akuntansi, yang kedua subsistem penelitian pemasaran, dan yang ketiga subsistem intelijen pemasaran. Yang pertama, subsistem informasi akuntansi. Subsistem informasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, subsistem penelitian pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran adalah suatu kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, yang khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Umumnya, data tersebut akan dikumpulkan dengan suatu metode survei. Dan yang terakhir, subsistem intelijen pemasaran.
Untuk subsistem intelijen pemasaran ini akan lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan kompetitor, termasuk kemungkinan adanya strategi benchmarking karena kompetitor tentunya akan sangat ketat saat ini. Untuk itu data yang dihimpun harus lengkap dan akurat. Penjelasan dari kelompok 4. Apabila ada kata yang salah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.